Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita ajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kenikmatan kembali kepada kita, nikmat iman Islam, di mana kita diberikan kemudahan untuk menggapainya, merasakannya. Berbeda dengan dulu di awal Islam, di mana ada sahabat yang namanya Sumayyah itu mempertahankan agahnya, begitu besar siksanya dan juga anaknya karena pada awal-awal Islam. Tapi saat ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita dengan mudahnya dan tinggal kita bisa merawatnya. Itu sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah dan sekaligus nikmat sehat kita. Jadi sehat juga salah satu anugerah dari Allah yang patut kita syukuri, karena dengan sehat ternyata sholat kemudian aktivitas lain itu menjadi nikmat karena sehat badan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah ya. Nah ini saya coba lihat referensinya, karena kita sering juga kadang sok lupa ini bulan apa gitu. Kalau Jawa itu punya apit ya. Apit ya. Itu apa, kecepit gitu ya Pak? Antara Syawal dan Dzulhijjah ya. Tapi di dalam penamaan bulan Qamariah adalah bulan Dzulqa'dah. Nah, bulan Dzulqa'dah itu adalah salah satu yang disebut di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah itu disebutkan di sana, yang dijelaskan nanti di hadisnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, jadi sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu adalah 12 bulan ya. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diagungkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam penjelasan hadis itu 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Jadi justru yang pertama kali disebutin adalah Dzulqa'dah ini, artinya kan urutannya gitu. Nah itu yang pertama. Jadi termasuk salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana umat Islam tidak boleh ya melakukan peperangan ya, karena ini diagungkan. Kemudian yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah ini adalah satu di antara 3 bulan haji ya. Jadi haji itu sudah dimulai sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ya. Dasarnya adalah di dalam surat Al-Baqarah itu al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, musim haji itu adalah pada bulan-bulan yang telah dimaklumkan ya, ditentukan. Jadi tidak bisa haji itu ya bulan yang lain di luar bulan itu, tidak ya, sudah ditentukan. Sehingga saat ini Bapak Ibu sekalian kalau daftar haji itu nunggunya ya sampai 30 tahun lagi ya, tetapi tidak apa-apa, yang penting ada azam atau niat untuk haji. Nah saudara-saudara kita yang saat ini sudah berangkat, terutama dari Indonesia ya, Anda dibuat 2 gelombang ya. 2 gelombang itu, gelombang pertama itu nanti menuju ke Madinah ya,
kemudian gelombang 2 langsung ke Mekah. Nah itu bulan Dzulqa'dah kan sudah berangkatkan ini, karena termasuk bulan di mana di sana untuk bisa melaksanakan rangkaian dari ibadah haji. Sehingga begitu sampai Madinah, kemudian 8 hari di Madinah itu ya ibadah rutin ke Masjid Nabawi. Harapannya bisa arba'in, jadi full 40 waktu bisa sholat berjamaah. Kemudian setelah 8 hari dibawa ke Mekah. Nah itu dimulai dari mikotnya, ya, tempat dimana bersalin ya, ihram ya, artinya menggunakan pakaian ihram, hanya 2 lembar kain putih. Ya, dimulai di Madinah di Bir Ali, Nah itu nanti berangkat menuju ke Mekah itu sudah niatan labbaika umroh ya, karena haji Indonesia adalah haji tamattu ya. Jadi ada jedanya ya, ada jedanya setelah umroh nanti selesai, nunggu waktunya untuk berangkat ke Arafah. Nah dimulai bulan juga Syawal sudah ada yang berangkat, kemudian di Indonesia itu rata-rata memang berangkatnya adalah di bulan Dzulqa'dah ya. Maka kemarin itu berangkatnya kalau Semarang itu tanggal 14 ya. Kalau daerah lain ya kayak Purwodadi itu tanggal 5 dan sebagainya, itu memang sudah masuk bulan untuk rangkaian ibadah haji. Nah ini maka tadi termasuk keutamaan bulan Dzulqa'dah adalah salah satu 3 bulan haji ya. Nah orang yang melaksanakan ibadah haji tadi kalau sudah berangkatnya bulan Dzulqa'dah, dah rangkaiannya, ketika sudah pakai pakaian ihram maka ada larangan ya. Larangan ada famang faradha fihinnal hajja, siapa yang sudah menetapkan niatnya untuk haji tadi, fala rafasa, maka tidak boleh lagi dia menyampaikan atau perkataan atau fisik-fisik yang mengandung syahwat, itu rafas ya. Kemudian wala fusuqo, dan juga tidak boleh berbuat fasik. Buat fasik itu adalah dia paham, oh ini dilaksanakan, ini tidak, tetapi dilanggar itu ya. Mestinya dia jauhi karena ada larangan. Misalkan orang pakai pakaian ihram itu dia tidak boleh mencabut ya bulunya, tidak boleh pakai wangi-wangian, tetapi dia justru menggunakan ya, atau perbuatan lain ya. Kemudian juga jidal ya, orang yang berhaji itu sama juga tidak boleh berbantah-bantahan. Sebenarnya 3 hal ini juga sama kalau kita bisa ambil hikmahnya, kehidupan sehari-hari itu dengan 3 poin tadi kita pun sebenarnya kita hindari ya kata-kata yang menjurus kepada syahwat, kemudian melanggar aturan tatanan, dan juga sering berdebat tetapi tidak ada manfaatnya, maksudnya gitu. Dia justru akan menimbulkan pertengkaran. Kemudian yang ketiga adalah ternyata di bulan Dzulqa'dah itu Nabiullah Muhammad SAW dalam riwayatnya itu beliau melakukan 4 umroh itu di bulan Dzulqa'dah semua ya. Ini luar biasa. Jadi 4 Nabi itu hanya 4 kali ya, 4 kali dalam sepanjang hidupnya itu 4 kali melaksanakan umroh itu ternyata di bulan Dzulqa'dah. Jadi memang bulan Dzulqa'dah ada bulan juga yang hurum tadi, dimuliakan atau diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah bulan Dzulqa'dah ini adalah 30 malam yang disebut oleh Allah di mana Nabiullah Musa itu diberikan kitab Taurat itu setelah melalui 40 malam. Nah, yang 30 malamnya adalah di bulan Dzulqa'dah. 10 malamnya itu nanti di bulan Dzulhijjah, masih gitu. Jadi kisahnya sangat menarik sebenarnya. Nabi Musa itu setelah diselamatkan oleh Allah dan bala tentaranya dari kejaran Firaun ya, Firaun ditenggelamkan di laut, kemudian di daratan sudah selamat, kemudian ditinggalkan segitu. Nabi Musa ditimbal Allah untuk mendapatkan kitab Taurat itu selama 40 hari 40 malam. Nah, yang 30 malam tadi adalah terjadi di bulan Dzulqa'dah. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa asmamnaha bi ashrin ya.
fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah wa qala Musa li akhi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Artinya, dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kepadanya kitab Taurat. Nah, setelah berlalu 30 malam, nah tadi berarti 3 malam ini adalah bulan Dzulqa'dah, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Jadi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada riwayat lain nanti bahwa wal fajri walayalin asyr itu adalah di bulan Dzulhijjah, malam-malam yang luar biasa ya. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam, dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku ya, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Tetapi apalagi kondisi ternyata ditinggal Nabi Musa, ditungguin saudara Nabi Harun, ternyata justru kaumnya itu mengingkari dan menyembah anak sapi atau lembu gitu, ya, sehingga terjadi nanti murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin insya Allah di lain waktu kita sampaikan kisah tentang kaum Nabi Musa yang di saat ditinggalkan justru dia tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira Bapak sekalian, sekali lagi hikmahnya adalah mari kita di bulan Dzulqa'dah ini untuk berbuat kebaikan-kebaikan, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berazam niatkan bahwa mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang paling dekat adalah mohon kepada Allah diberikan rezeki nanti untuk bisa berkurban ya. Berkorban itu ya menyembelih hewan korban. Kalau sekarang ya kurang lebih 3 juta tadi ya, untuk bisa beli kambing atau iur kolektif sapi. Terima kasih, dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.